Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Poltekkes Kemenkes Kendari. Bersama saya Sri Reski Mustafa dari jurusan D3 Keperawatan Kendari Polkesken. Nah, video sebelumnya kita sudah belajar mengenai literatur searching strategi dengan metode Picopicot dan PCC menggunakan database ya. Nah, untuk hari ini kita masih belajar mengenai literatur searching strategi dengan metode Picopicot dan PCC namun menggunakan Publish or Perish software. Oke, untuk selanjutnya yuk kita bahas secara detail terkait Publish or Perish software. Nah, Publish or Perish software ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu peneliti dan akademisi dalam mengevaluasi dampak karya ilmiah serta mengidentifikasi tren penelitian. Nah, aplikasi ini nih sangat berguna untuk menilai dampak dari artikel jurnal atau penulis dengan menganalisa data sitasi dari berbagai sumber seperti Google Scholar, kemudian Microsoft Academic, Crosscraft, Scopus, dan lainnya. Nah, ada beberapa fitur utama dari aplikasi ini yaitu perhitungan H-index, kemudian visualisasi data, perangkat, dan kualitas jurnal. Selain itu juga ada beberapa fungsi dari aplikasi ini seperti analisis sitasi, kemudian pencarian data, lalu terkait evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja ini dia menggunakan data sitasi di mana aplikasi ini dapat memberikan gambaran tentang dampak dan produktivitas penelitian individu. Nah, kemudian ada juga tools untuk menganalisis kinerja penelitian di mana kita dapat mengetahui penulis mana yang paling produktif dalam melakukan publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya ada membantu mengidentifikasi topik penelitian dan yang terakhir ada menemukan publikasi yang relevan. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya terkait Publish or Perish software. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan atau prosedur literatur searching strategi masih menggunakan metode Picopicot PCC tapi menggunakan Publish or Perish software. Oke, jadi langkah pertama, pastikan Anda sudah mempunyai aplikasi Publish or Perish. Nah, jika belum mempunyai aplikasi ini, Anda dapat mendownload aplikasi ini dengan cara yang pertama, buka Google Chrome Anda, lalu pada area pencarian, ketikkan nama aplikasi Publish or Perish, atau dapat secara langsung mengcopy link pada bagian deskripsi video ini, lalu masukkan di kolom link Google Search, kemudian klik Enter. Nah, maka akan muncul tampilan web seperti ini. Lalu setelah itu, teman-teman scroll ke bawah. Nah, maka akan ditemukan area atau tulisan untuk download aplikasi ini. Kemudian kita klik, tunggu sampai aplikasi ini terdownload. Nah, lalu buka master aplikasi tersebut, kemudian ikuti langkah-langkah install aplikasi pada umumnya seperti itu. Tampilan icon Publish or Perish seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ikonnya kita klik double, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini terdapat beberapa database ya yang bisa diakses secara gratis seperti Google Scholar, kemudian PubMed, kemudian Web of Science, dan yang lainnya. Teman-teman bisa mengklik salah satu database yang teman-teman inginkan, contoh Google Scholar, atau dengan cara klik search, kemudian new Google Scholar search. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kolom pencarian dengan menggunakan nama peneliti, kemudian publikasi name-nya, title words-nya, dan juga keywords-nya. Nah, untuk di keywords-nya teman-teman sekalian menggunakan metode Picopicot dan PCC-nya. Nah, di sini tinggal teman-teman mengetik atau mengcopy Picopicot kata kuncinya ya. Nah, untuk maksimum resultnya ini teman-teman di sini tinggal memilih mulai dari minimumnya 10 sampai 1000 termasuk citasi dan juga paten. Nah, di sini untuk tahunnya sesuai keinginan, misalnya contoh 2022 sampai 2024. Nah, kemudian kita klik search. Oke, kita tunggu. Nah, maka akan muncul hasil pencarian 200
menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan memanfaatkan ini ya, database Google Scholar. Jadi hasilnya ada 200 paper, kemudian untuk citasinya ada 309. Nah, bisa dilihat di sini untuk H-indeksnya ada 9 ya. Jadi ada 9 jurnal yang terindeks. Seperti itu. Nah, kayak seperti ini contohnya. Oke, kita ambil contoh lain. Misalkan kita menggunakan PubMed. Nah, tinggal kita pilih dan klik New PubMed Search. Oke. Nah, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Lalu ketikkan tahun publikasinya. Contoh 2022 sampai 2024. Lalu kita klik search. Nah, ini kita tunggu kembali. Nah, jadi untuk hasil pencarian menggunakan kata kunci ini di PubMed dengan aplikasi Publish or Perish dari tahun 2022 sampai 2024 itu hasilnya ada 2. Oke, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman sekalian ingin membuka yang di Google Scholar, kalian tinggal klik ini. Jadi dia akan tersimpan ya, walaupun kalian close nanti, aplikasinya tetap akan tersimpan. Nah, di sini ada cara untuk mengcopy jurnal tersebut atau menyimpannya. Jadi ada banyak macam penyimpanannya. Contoh misalkan seperti ini, kita klik Save Result, kemudian kita klik Result as RIS. Nah, misalkan kita rename dulu ya. Kita Google Scholar 2. Kita klik save. Nah, setelah itu teman-teman silakan buka Mendeley-nya ya. Kemudian kita buat folder baru, kita tuliskan di sini Scholar 2 aja. Kemudian enter, klik add. Lalu buka di lembar dokumen. Nah, kemudian kita masukkan, kita klik, kemudian kita open. Nah, maka dia akan tersimpan nih di sini. Dia juga akan tersimpan secara permanen di aplikasi Mendeley-nya kalian. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan mau dimasukkan ke dalam Word, jadi tinggal kalian buka Word-nya kalian. Misalkan kita ini, apa yang dimaksud dengan Publish or Perish? Jadi Publish or Perish ya, menurutnya siapa nih, sekian, kemudian kita memasukkan citasinya atau referensinya. Jadi tinggal klik reference, kemudian insert citasi. Nah, kalau misalkan kalian lupa nama autornya atau titelnya atau tahunnya, tinggal kalian klik go to Mendeley. Nah, kemudian kalian pilih misalkan ini ya, kita klik, kemudian klik cite. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau buat dalam daftar pustaka, jadi tinggal klik reference, kemudian insert bibliografi. Nah, dia akan muncul daftar pustakanya secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita mengetik atau melihat satu persatu daftar pustakanya. Seperti itu. Nah, si Publish Perish ini kan hanya menampilkan dari segi author, kemudian titelnya, tahun publikasi, dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin membuka jurnal dari aplikasi ini, kalian tinggal mengklik jurnal yang kalian ingin buka dengan cara klik double atau dengan cara klik kanan bagian bawah ini Open Publisher Version atau Open Full Text Version.
Nah, contoh seperti ini kita buka. Ya, muncul tampilan ini tinggal klik untuk mendownload. Kita rename, lalu kita save. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk membuka jurnal di aplikasi Publish or Verish. Baiklah, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.